dengan suku Baduy Dalam, dan saya kira hanya beliau yang bisa berpikir untuk memiliki struktur nilai untuk mengangkat Baduy Dalam di dalam film. Silakan yang dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena ketika Mbak Fia diundang RCTI untuk bernyanyi bersama Kiai Kanjeng di Senayan, itu Mbak Fia tanyanya ke baca puisi dan tanya kepada Kang Deddy, ini saya dapat undangan gini puisinya Emanuel Najib Gena, saya oke apa tidak? Yang Deddy mengatakan oh bagus, itu baca aja bagus. Kalau tidak ada kalimat bagus itu saya kira dia bukan istri saya. Nah, jadi kalau ada kekhilafan yang menyangkut di dalam persuamian dan kami, sumbernya adalah Kang Deddy. Oke, saya teruskan soal, jadi saya terima kasih atas tabayun dan penjelasan kita bersama-sama bahwa saya tidak pernah melarang beliau, karena saya justru sering dimarahin Mbak Fia karena saya mendorong dan dia tidak mau. Saya mendorong dia nyanyi. Kita sudah pernah bikin konser di Jogja dan itu setengah mati saya untuk meminta Mbak Fia. Konser Hati Matahari itu kita bikin khusus untuk Mbak Fia. Anda saya kira juga bisa lihat di YouTube itu, Hati Matahari. Sayang, nah bulan depan kan Anda tahu KC punya gawe ya, malam ini kita dengan terima kasih Abah, terima kasih Emak. Bulan depan mudah-mudahan Mbak Fia bisa datang lagi karena kita akan punya teater perjudian dengan pentas Sunan Sableng dan Baduka Petruk. Kemudian juga ada Kiai Kanjeng sehingga kita akan bikin panggung double, dan saya kira untuk bisa mengiring Mbak Novia nyanyi kita butuh Kiai Kanjeng. Ya. Itu yang jadi ini sudah ngomong panjang tentang peta, dan puncaknya yang kita tunggu adalah Kang Deddy. Saya nanti ingin juga urun, mohon izin kepada jamaah Mahiyah. Kemarin kita di Pemalang, tadi malam ya? Tadi malam. Kemarin. Tadi malam ya? Tadi malam, jadi Anda tahu bagaimana Mahiyah itu rawan corona. Karena acaranya sampai 8 jam, terus capek terus sehingga rawan untuk sakit. Tapi alhamdulillah kita sehat walafiat, dan nanti kita akan ngomongin itu. Kita akan ngomongin itu bersama-sama. Kemarin di Pemalang itu kita bikin workshop, setiap kelompok kita minta untuk ambil satu kata untuk menjadi sumber tema apa saja, mau kambing, mau soto, mau cacing, mau apa saja, ambil apa Islam atau apa saja, ambil satu kata. Kemudian masing-masing kelompok menguraikan 3 dimensi. Satu, maaf saya pakai bahasa Arab karena kayaknya dulu Nabi Adam diajari Allah itu bahasa Arab dulu. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha Tuma'al malaikat, itu kayaknya bahasa Arab, meskipun bukan bahasa Arab yang sekarang. Kayaknya ya. Kalau mau berdebat nggak akan ada ujungnya karena sama-sama nggak tahu. Jadi nggak usah uang. Karena jelas informasinya adalah Allah mengajarkan nama semua benda-benda dan fenomena hidup. Jadi tidak hanya benda tapi juga fenomena, juga idiom, juga istilah, juga apapun saja, rumusan-rumusan yang menyangkut kehidupan. Allah mengajarkan langsung kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Adam menuturkannya, melaporkannya kepada para malaikat. Nah, saya curiga ada sejumlah kata yang kita sekarang kenal yang identik. Ada kata bahasa Jawa, kata bahasa Inggris, dan kata bahasa Arab itu sama, berarti kayaknya itu dari Nabi Adam langsung, itu yang diajarkan oleh Allah. Nah, saya waktu di Pemalang kemarin itu satu kata tadi itu tolong dilihat dari 3 dimensi. Satu, madiyahnya. Madiyah itu dari kata madatun, itu materi. Kemudian maknawiyahnya, yang ketiga muhimmahnya atau muhimmatiyahnya. Jadi satu, kalau Anda mendengar satu kata Anda harus pahami dulu level materinya. Nomor 2 level maknanya, nomor 3 level fungsinya. Nah, kita sekarang kan sering memfungsikan sesuatu tanpa memahami materinya, atau memahami materinya tanpa memaknainya, atau kita ambil makna dari orang lain tanpa kejelasan fungsinya. Jadi kita mengalami kekisruhan di antara 3 dimensi itu. Nah, nanti kita akan bicara mengenai teta, termasuk apa dalam konteks itu.
supaya misalnya ini film keluarga, materinya adalah keluarga. Nah, keluarga ini materinya apa saja, maknanya apa saja, fungsinya apa saja. Karena kalau fungsi ini menyangkut ruang dan waktu, jadi ada sesuatu yang berfungsi dalam skala kecil, skala menengah, dan skala luas. Nanti kita omongkan bersama-sama supaya kita belajar kepada peta ini. Tetapi sebelum itu semua kita diskusikan nanti malam. Saya kira sekarang saatnya kita mengundang Deddy. Terserah Mas Fahmi akan memancingnya bagaimana atau langsung juga tidak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya saya tahu Cami duluan. Saya dulu sangat gemar, saya suka ikutin ceramah-ceramah Cami. Waktu itu belum kenal Novia. Dan kemudian kenal dengan Novia, diantar sampai akhirnya ketemu Cami. Mulai dengan Novia, saya membuat sebuah TV series Jendela Rumah Kita. Dulu Jendela Rumah Kita yang main Desi Ratnasari, kemudian Budi Yusuf. Setelah itu saya ngajakin beliau menjadi Siti Nurbaya. Nah, setelah itu baru Keluarga Cemara, kemudian Satu Kakak, 7 Ponakan. Dan alhamdulillah Mbak Novia ini bawa hoki. Hampir semua yang saya buat tuh membawa Mbak Novia, penontonnya banyak. Ya. Jadi yang sekarang masih, dulu mungkin ada yang sebagian belum lahir, tapi sebagian tahu bahwa dulu ada Siti Nurbaya. Dan waktu itu sampai ketua produser film Indonesia minta ke TVRI waktu itu supaya jangan ditayangkan malam minggu. Kenapa? Karena semua produser Indonesia nonton Siti Nurbaya. Nah, itu gara-gara ada Novia Kolpati. Terus Satu Kakak 7 Ponakan itu juga gara-gara Mbak Novia. Saya pernah satu kali datang ke rumahnya Jajami Harja, karena juga sangat dekat dengan beliau karena pernah membuat beberapa produksi. Ketika saya sampai ujung gang ketemu istrinya, ya kemudian mau kemana? Mau ke rumah. Sama siapa kesini? Sendirian. Betul. Kenapa? Kalau sama Dery Derajat sama Novia Kolpati jangan ke sini. Loh, kenapa? Saya nggak suka tuh. Masa ada laki-laki gitu jahat sama istrinya? Jadi seperti itu pengaruh sinetron ke masyarakat, seolah kejadian di TV itu kejadian benar dalam kehidupan. Nah, kemudian membuat Keluarga Cemara. Di sini banyak hal yang sangat berbeda dengan pendekatan yang sebelumnya, sehingga saya ketika membuat sebuah produksi, si produser yang bilang, "Jadi, kok jadi kayak Keluarga Cemara sih?" Nah, ini jadi konotasi Keluarga Cemara itu apabila saya membuat adegan-adegan yang sangat alami, wajar. Jadi kalau kebanyakan sinetron sekarang kebanyakan kan artifisial, lebih kepentingan pertunjukannya di garis bawahi, dikasih tanda seru sehingga lebih cenderung berlebihan. Nah, sementara Keluarga Cemara semua serba proporsional, wajar, dan keseharian. Jadi kalau nanya, ini terima kasih Mak, terima kasih Abah itu bicara soal apa? Soal kehidupan orang Indonesia dengan permasalahan yang dihadapi orang Indonesia sehari-hari. Jadi yang muncul di sana bukan yang seperti opera, seperti yang di Maria Mercedes begitu. Anda bisa melihat kejadian yang ada di tetangga sendiri, kejadian di tetangga sebelah Anda. Ini pernah terjadi di sini, pernah terjadi di situ. Semuanya tentang keseharian, tentang keindonesiaan. Jadi nggak ada yang lebay, alay, dan segala macam yang berbeda, nggak ada. Jadi kalau ini pernah terjadi di sama tetangga saya si Anu atau saudara dan segala macam. Sebagai contoh misalnya, janda kan konotasinya di daerah tertentu, wah di janda itu pasti kesepian misalnya, sehingga layak untuk digoda. Nah, semacam itu. Nah, emak ini sebagai representasi yang katakanlah penjaga moral. Jadi begitu si anaknya itu
dekat dengan seseorang walaupun katanya mirip abah, tapi karena dia belum bercerai, Mak bilang, tolong Anda pulang sekarang, langsung diusir. Ya, dia ini bocoran sedikit tadi dalam cerita itu. Cuma pesan saya kalau nanti nonton, jangan lupa bawa handuk sama sapu tangan. Itu dulu. Terima kasih.